Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Awal sekali dan pertama sekali, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang secara hak, yang kita semua mengetahui, yang semua memiliki pandangan dapat melihat semua kenikmatan itu, yang mana yang memiliki hati akan bisa merasakan kenikmatan itu melalui kebahagiaan, rasa nyaman, rasa nikmat. Ya, jadi memang rasa nikmat itu terasa di hati. Mata melihat kenikmatan itu yang begitu banyak dan hati merasakan kenikmatan itu, maka tidak akan pernah bisa memungkiri segala yang telah Allah berikan kepada kita, karena semuanya adalah hak, semuanya adalah nyata di hadapan kita. Maka tugas kita adalah selayaknya sebagai orang yang menerima pemberian adalah bersyukur, berterima kasih, ya. Jadi lain syakartum la azidannakum. Di tengah kebanyakan manusia itu apa? Wa aktsaruhum la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kemudian masuk kepada pembahasan kita, Bapak. Kita masih di pembahasan sharaf, yaitu tasrif. Dan untuk apanya kemarin sampai istafala, ya. Jadi sedikit kita rubah saja. Untuk setoran sekali sepekan saja, tapi langsung 2, ya. Berarti nanti ditambahkan if'al ala, ya. Karena waktu untuk setoran itu memang lumayan memakan waktu juga, gitu ya, Bapak. Jadi kita jadikan sekali sepekan saja. Apakah di hari Sabtu atau di hari Ahad? Saya rasa di hari Sabtu, ya. Dari Ahad sedikit, ya. Jadi di hari Sabtu berarti tambah if'al ala. Saya jelaskan sedikit. Jadi kita masuk hafalan Bapak setorannya sampai di mazid 3 huruf. Bapak harus tahu, bisa melihat apa 3 huruf yang menjadi tambahan itu. Istaf'ala tambahannya di awal semua. Hamzah wasol, sin dan ta. Ingat ya, itu hamzah wasol, bukan hamzah qat'i, bukan juga bukan juga alif. Karena apa? Kalau kita mengetahui dia hamzah wasol, maka konsekuensinya nanti saat berada di tengah kata maka dia tidak terbaca. Contoh misalnya ada wa, maka wastaf'ala. Kita tidak baca wa istaf'ala, tapi wastaf'ala. Ya, itulah hamzah wasol. Kemudian tambahannya yaitu 3 huruf, hamzah wasol, waw dan 1 ain. Jadi ainnya ada 2, ain yang kedua, ya, tambahan. Ya, secara umum bebas gitu. Mau ain yang pertama, ain yang kedua, mau kita jadikan sebagai tambahan sama saja. Karena ini huruf yang dia huruf yang sama dengan ain, maksudnya. Dengan ain asal 3 hurufnya. If'au ala yaf'au ilu if'i. Perhatikan wawnya menjadi ya di masdar. Ya, begitulah, ya. Sudah saya katakan huruf ilat itu seperti itu. Makanya kemarin bukan tiu hadan, tapi tihadan.
di masdar, yaitu fa'ala yufa'ilu. Jadi if'i'alan, muf'a'ilun, muf'a'alun, if'a'il, la taf'a'il. Ini ain ini sensitif Bapak, jangan sampai berubah jadi hamzah. Muf'a'alun, muf'a'alun, uf'u'ila, yuf'a'alu. Jadi untuk ke depan ya, hari Sabtu insyaallah taala. Jadi langsung 2. Dan sekarang kita masuk kembali kepada pembahasan kita. Jadi nanti selesai Bapak setoran ini, sedikit sudah tergambar, maksudnya ya secara umum, walaupun nanti dari sisi ada yang belum mungkin atau apa, itu berjalan bertahap. Maka pelajaran harus kita bagi agar kita bisa mengambil semuanya. Maksudnya nahwu tetap harus kita bahas juga. Kenapa? Nanti lupa ya. Kalau kita nggak bahas nahwu, dan shorof ini lama masalahnya. Shorof ini membutuhkan waktu. Maka satu hari kita selingi kembali untuk membahas apa? Nahwu. Ya. Jadi nanti saat Bapak selesai, maksudnya setorannya sampai bawah sudah selesai, maka kita kembali membahas nahwu. Kemarin melanjutkan kembali nahwunya gitu maksudnya. Ya. Kemarin kita kan sampai halaman 33 kita stop, yaitu sampai domir. Maka nanti saat masuk kita sudah masuk pembahasan apa? Kaidah. Ya Bapak, kita akan masuk pembahasan kaidah saat masuk nahwu. Ya walaupun sebenarnya hukum asalnya atau asalnya untuk masuk ke kaidah itu sudah menguasai shorof, sudah menguasai semua bentuk kata. Tapi tadi saya katakan ya, ini membutuhkan waktu. Kalau kita harus menunggu menyelesaikan ini, maka lama sekali kita baru bisa membahas nahwu nanti. Maka itu tadi ya alternatif jalan yang lebih ahsan ya menurut saya. Jadi selesai nanti setoran ya, bukan selesai kita bahas, maksudnya selesai setorannya sampai if'alallah di bawah, maka kita selingi satu hari untuk pembahasan nahwu. Begitu juga nanti nahwunya selesai, pembahasan kaidah selesai, ya nanti ya kemungkinan shorof masih berjalan. Itu bahkan mungkin shorofnya masih tetap, karena penguasaan kosakata ini. Penguasaan kosakata ini butuh waktu, butuh latihan kan gitu ya, shorof. Jadi saat nanti nahwunya selesai ya kita akan selingi dengan apa? Ya dengan mempraktekkan lagi, masuk kepada kitab. Ya Bapak ya. Jadi nanti arahnya prakteknya adalah kepada kitab. Insyaallah taala. Sekarang kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu fa'ala yufa'ilu. Ya. Bagaimana yang kita sampaikan kemarin, kita ada ini ya, tugas kemarin kita bahas dulu. Sudah dikerjakan? Oh, Pak. Ya, nah, fadhol. Pak Haryo, ditulis ini, dihapus saja. Sekarang nomor 1 2 aja Mas.
Skala nomor 1 2, ada 2 3 A 3 4 ini versi warna.
5 soal baik. 5 soal. Lima balik. Soalul awal yang pertama, ini alat pembuka pemahaman kami. Alat pembuka, membuka fathah, alat membuka miftahun. Miftahun secara jenis mudzakkar. Jadi syarah itu terbagi berdasarkan jumlah dan jenis, berakal dan juga tidak berakal. Jadi miftah itu jenis mudzakkar tunggal. Pemahaman fahima, masdarnya pemahaman itu masdar. Fahman berarti antara alat pembuka dengan pemahaman ini sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Ada miftahu itu apa itu Pak? Fahman. Coba mudhof dan mudhof ilaih gimana jadi? Miftahnya kaidah untuk idhofah coba dipraktekkan. Miftah sama fahman. Fahmannya sebagai mudhof ilaih berarti apa hukum mudhof ilaih? Majrur. Ya. Ya. Tulisannya nyambung. Enggak alif lam itu misah dari hak gitu. Jadi misah pakai alif lam, haknya sendiri gitu. Nah itu. Nah sekarang gini, setelahnya ada domir. Domir apa itu? Berarti statusnya kedudukannya domir apa kami?
Dia domir apa? Domir anak. Anu. Iya, anu. Tapi domir apa dia? Dia kelompok domir apa? Domir ada berapa, Pak? Domir terbagi berapa? Domir mutasil munfasil. Itu, ya. Itu terbagi itu. Sekarang munfasil atau mutasil? Terpisah. Terpisah. Domir mutasil. Nah, sekarang domir mutasil berarti sebelumnya pemahaman isim. Kalau domir sebelumnya isim berarti mudhof dan mudhof ilaih lagi. Nah, berarti apa hukumnya kalau nanti kata sebelum domirnya mudhof? Apa hukum mudhof? Tidak boleh memakai alif lam. Nah, berarti tidak ada alif lam. Disambungkan nanti kepada dengan penghapus saja, Pak. Nanti disambungkan kepada domir. Nah, tapi ingat fahmanya sebagai mudhof ilaih juga. Ya, berarti i'rabnya apa dia? Keadaan i'rabnya apa? Mudhof ilaih majrur. Mana? Majrur. Mabni. Ya. Nyambung. Nah, gitu. Oh, dia di majrurnya terakhir minyak itu tadi. Ya kan mudhof ilaih. Nah. Antara miftah sama fahmi, mudhof dan mudhof ilaih. Hukum mudhof ilaih apa? Majrur. Lalu ada domirna lagi. Domirna pasti mutasil. Ya. Pasti domirnya di situ domir mutasil. Pemahaman kami. Ya, nggak bisa fahmi ana, salah. Pemahaman kami. Nah, ini kan nyambung kan? Pemahamannya kami. Berarti pakai domir mutasil. Nah, statusnya kalau nanti ada domir mutasil berarti sebelumnya kalau isim ya mudhof lagi. Otomatis. Maka apa itu hada miftahu fahmina. Antara ha sama fa itu bisa huruf yang bisa menyambung, tapi tidak boleh disambungkan ya. Nanti apa namanya? Kalimatnya membingungkan gitu. Kita juga harus memisahkan. Ada kala kata satu kata isim dengan isim lain bersambung, ada kalanya terpisah. Seperti fahmina. Nah, ini menyambung karena memang hukum dia apa? Mudhof dan mudhof ilaih, ya. Nah, gitu. Jadi alat pembuka isim, pemahaman isim, ada kami lagi, berarti itu jadi mudhof semua. Ya, jadi mudhof dan mudhof ilaih. Miftahu, ya, alat pembuka pemahaman. Nah, ini sudah nyambung secara makna. Miftahu fahmi, miftah alat pembuka pemahaman, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Syarat mudhof laysa fihi tanwin wal alif wal lam. Tidak ada padanya tanwin dan alif lam. Kemudian setelahnya yang menjadi mudhof ilaih, syarat wajibnya itu majrur. Nah, ini majrur. Adapun beralif lam atau tidak itu bebas mudhof ilaih. Tapi kenapa tidak dipakaikan alif lam? Karena dia sebagai mudhof lagi. Bagi siapa? Nah, domir mutasil. Nah, kemudian yang kedua, jangan pergi pada orang yang diberi rizki. Pergi dhahaba. Jangan pergi fil nahi. La tadhhab. La tadhhab kepada orang. Nah, kalau ini dia bukan pakai fi. Fi itu bermakna di dalam. Ya. Fi itu bermakna di dalam. Kepada apa? Ila. Ya. Jadi memang ada fiil-fiil nanti yang selalu dia maksudnya setelahnya diikuti dengan huruf jar. Di antaranya juga dhahaba. Selalu diikutkan dengan ila. Berarti dalam Al-Quran Allah
mengatakan di dalam surat An-Nazi'at, ya, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa ila Fir'aun, ada ila setelah. Jadi bukan langsung Fir'aun, tidak, idhab Fir'aun tidak, tapi idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah datangilah Fir'aun, kenapa? Innahu tagha, karena dia sudah melakukan taghut, yaitu apa? Perbuatan melampaui batas. Perbuatan yang tidak diperintahkan oleh agama, itu taghut. Jadi la tadhhab, orang yang diberi rezeki, semaful razaqah, yang diberi rezeki, marzuqun. Karena ada huruf jar, maka berubah i'rab, yaitu apa? Majrur. Jadi la tadhhab ilal marzuqi. Yang ketiga itu orang yang mencuci alat menulis kamu laki-laki. Ya, itu soalnya kemarin baik. Iya. Ya. Itu orang yang mencuci. Ya, jadi ini cuma contoh saja ya. Walaupun maknanya kurang pas gitu. Ini contoh saja. Orang yang mencuci pertama, sebelum kita menentukan isyarah, kita harus melihat yang ditunjuk. Patokan menggunakan isyarah itu pada yang ditunjuk. Orang yang mencuci, kok bisa? Salah itu zatnya. Gua salah zat, gua sirun. Nah, coba diganti Pak. Nah, itu kata tunjuknya ditulis atau gimana? Hah? Jadi nggak pakai kata tunjuk lagi? Kan pakai tunjuk itu. Itu Pak, ada kata tunjuk. Kaidah menentukan dalika atau tilka dilihat orang itu, jadi pakai dalika gitu. Ya, dari jenis kata sebenarnya. Nah, dari mana kita tahu jenis kata? Sorof. Sekarang saya tanya dulu, ghasilun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Terus isyarahnya berarti Dalika. nah, itu kaidah. Oh, nama satu yang astagfirullahaladzim. Ingatnya tilka aja satu. Jadi isyarah itu iya. berkaitan kepada yang ditunjuk. Makanya menentukan isyarah melihat siapa yang ditunjuk itu. Ya, dalika itu ghasilun. Ya. Nah, ini. Jadi orang yang mencuci, pertama mencuci ghasala, orang yang mencuci ghasilun, fa'ilun, mencuci alat menulis. Alat menulis berarti ada isim lagi, isim bertemu isim, berarti kita jadikan apa itu? Mudhof dan mudhof ilaih. Oh, mikasa. Alat menulis. Kataba yaktubu. Terus apa isim alatnya kataba? Miktab bisa. Alat menulis ya, nah. Ya, mikta. Nah, berarti dia sebagai mudhof ilaih. Dan ghasilunnya berarti konsekuensinya apa? Oh. Ini kan. Iya, jadi begitu semua harus diperhatikan Bapak. Nah. Ya. Dalika ghasilu miktabika. Ada domir, ya berarti miktabnya sebagai mudhof lagi. Domir muttasil kalau sebelumnya isim pasti isim itu mudhof. Domir muttasil kalau sebelumnya fi'il pasti domir muttasilnya objek. Kaidah itu nggak berubah, tinggal kita hafalkan saja Bapak. Masalahnya kapan kita tahu, bagaimana kita tahu sebelumnya isim atau fi'il. Itulah kenapa kita pelajari shorof.
Ya, jadi itu dalika. Kalau dalika tidak pakai alif. Ya. Banyak yang harus dihafalkan dari kosakata. Sekali lagi isim mabni itu tidak berubah. Jadi jangan sampai nggak tahu isim mabni gitu. Dan jumlahnya terbatas kan, hanya 5 itu saja. Tapi kalau isim mu'rab Bapak masih bingung, masih wajar. Karena apa? Ya dia banyak gitu. Isim mufrad, namanya isim mufrad tapi contohnya banyak kan? Ya banyak. Isim musanna, namanya musanna tapi banyak contohnya nanti. Semua bisa dijadikan musanna. Yang keempat, angkatlah alat menyapu kalian para laki-laki. Angkatlah rafa'a, yarfa'u. Angkat berarti amar, yarfa'u berarti fa-nya, ainnya fathah, berarti irfa, if'al. Jadi amar itu patokannya di mudhari, ainnya sama dengan ain mudhari. Irfa. Alat menyapu kalian. Alat menyapu berarti satu kata mana? Alat menyapu. Kanasa menyapu, alat menyapu miknasatun. Ya, untuk alat menyapu yaitu apa dalam bahasa kita ya sapu kan gitu. Sapu dalam bahasa Arab ditambahkan tak marbutoh miknasatun. Ya. Seperti maktabatun. Jadi nanti aslinya ada tak marbutoh, tapi karena bersandar kepada dhamir maka tak itu menjadi tak maftuhah. Ingat, tak marbutoh kalau di tengah maksudnya bersambung dengan kata lain maka menjadi tak maftuhah. Ya, jadi itu harus dihafal. Jadi miknasatakum berarti saja. Iya, miknasatakum. Nah, ya, coba diperbaiki saja. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Pak, di 3 huruf polanya secara umum adalah sama'i. Jadi kaidah ditetapkannya pola-pola di 3 huruf, khusus 3 huruf sekali lagi, itu hanya untuk memudahkan menghafal. Jadi nanti ada yang bisa keluar dari pola yang ada di dalam tasrif tersebut, seperti masdar, Bapak sudah ketahui, ya, nggak selalu fa'lan. Begitu juga isim alat apa mif'alun. Nanti ada yang pakai tak marbutoh, mif'alatun. Nah begitu. Maka apa itu hafalan, ya. Itu keluar dari apa itu kaidah. Kaidahnya apa berarti sama'i, ya, hafalan. Nah jadi itu. Irfa miknasatakum. Jadi miknasata satu kata mansub. Kenapa? Karena setelah fi'il dia sebagai objek dalam bahasa Arab, hukum i'rabnya mansub. Ya. Nah, nanti kita akan masuk ini. Ya, enggak lama lagi insyaallah ya. Ini udah lewat masuk 3 huruf. Itu paling berapa kali pertemuan setoran sudah selesai dan kita akan masuk kembali ke muyasar. Ya, Bapak. Jadi ya sudah itu irfa miknasatakum, para laki-laki kum. Kemudian yang kelima, ini waktu menghapus pendengaran kita. Hada, ini pertama kita lihat dulu yang ditunjuk mana, waktu menghapus, itu satu kata. Itu satu kata apa? Waktu menghapus. Menghapus apa dalam bahasa Arab? Masaha. Waktu menghapus mif'alun. Masaha yamsahu. Nah, berarti mudhari fathah. Fathah berarti ingat isim alat itu hanya 2.
isim zaman makan. Ini kan isim zaman makan hanya dua pola, imma maf'alun atau imma maf'ilun. Ada dua. Kalau enggak maf'alun pasti maf'ilun. Yang paling mudah ingat maf'ilun. Kapan maf'ilun? Kalau mudhari'nya yaf'ilu. Mudhari' ada tiga, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Ingat satu saja kalau untuk menentukan isim zaman makan di tiga huruf. Kalau mudhari'nya yaf'ilu maka pasti maf'i, ainnya juga kasrah, maf'ilun. Tapi kalau mudhari'nya yaf'ulu atau yaf'alu maka yang satu lagi siapa? Maf'alun. Ingat isim zaman makan cuma dua saja. Maf'alun, maf'ilun. Beda di mana? Ainnya saja, fathah sama kasrah. Kapan maf'ilun? Kalau mudhari' yaf'ilu. Kapan maf'alun? Kalau mudhari' yaf'ulu, yaf'alu. Masaha yamsahu. Berarti apa itu? Mudhari'nya apa? Yamsahu, yaf'alu. Berarti apa tadi isim zaman makannya? Maf'alun, ya, bukan mamsi, tapi mamsa. Ya. Mamsahun. Itu ada yang kurang itu. Nah, ya nggak apa-apa. Hapus, diganti harokatnya fathah, nanya dihapus dulu, Wali. Nanya dihapus. Ya, sudah tuh di situ dulu. Perhatikan setelah ada waktu menghapus kan ada pendengaran. Mana pendengarannya? Ya. Pendengarannya mana? Kan ada kalimat pendengaran. Mana bahasa Arabnya yang pendengaran? Sami'a fil madinya. Pendengaran itu apa? Bentuk apa pendengaran? Pendengaran bentuk apa? Kata kerja? Masdar. Kalau sudah diawali pe-an atau ke-an itu masdar. Kata kerja kan? Pendengaran bukan kata kerja. Nah, berarti masdarnya apa? Sami'a. Yasma'u, sam'an. Sam'an. Berarti tunggu dulu. Tadi ada dalam menghapus mim sahu. Haknya ganti hak asli. Coba tulis. Di mana hak asli? Hak yang berdiri sendiri, tidak menyambung. Bisa. Nah, gitu ya. Harokatnya fathah, dhammah dulu, dhammah. Ya. Berarti ada alat menghapus, ada pendengaran. Berarti statusnya pendengaran sebagai mudhof ilaih. Coba gimana jadinya? Apa hukum mudhof ilaih? Apa tadi pendengaran bahasa Arabnya? Sama sekali. Iya. Samaan. Nah, tulis. Tidak sambung, ya terpisah. Nah, sudah berhenti sampai situ dulu. Harokat akhirnya nanti. Ada kita. Siapa kita? Dalam bahasa Arab kalimatnya apa ini kita itu? Ya maksudnya kalimat apa dia? Disebut apa dia? Kita itu dalam bahasa Arab. Kelompok apa dia? Nahnu itu dalam bahasa Arab kelompok kata apa? Yang sama aneh itu. Iya. Orang pertama. Bukan itunya, disebut apa itu? Nahnu, anta, antum. Apa namanya dalam bahasa Arab? Balik? Domir. Sekarang, maka domir ada berapa? Bukan dari sisi itunya, awalnya dulu. Terbagi berapa domir? Terbagi 2. Nah, kalau antum melihat ada domir, mana domir, antum harus tahu dulu. Sebelum antum menentukan siapa dari 14, antum harus tahu dulu dia muttasil atau munfasil. Pendengaran kita, ini berarti nyambung. Berarti domir apa? Bersambung berarti apa? Munfasil. Bersambung. Muttasil, ya. Nah, nahnu kita. Bentuk domir muttasilnya apa? Nahnu muttasil enggak? Ya. Nahnu bukan muttasil. Nahnu munfasil. Muttasilnya apa?
Nah. Nah, berarti antum tambahkan na setelah sam. Nah, tadi statusnya sam ini sebagai apa? Pendengar. Iya, maknanya pendengaran. Di dalam kalimat ini sebagai apa dia kedudukan? Masdar. Dia namanya masdar. Sebagai apa? Tadi mamsahu, mudhof dan mudhof ilai. Nah, kalau mudhof ilai i'rabnya apa? Keadaan i'rabnya apa? Masdar. Majrur. Ya, antum kemana-mana nih. Harus banyak murojaah di bareng-bareng antum, ya. Jadi kedudukan i'rab itu apa? Marfu, mansub, majrur, ya. Kalau sudah masuk kata ini satu kata dia apa? Marfu kah, mansub kah, majrur kah, itu antum harus tahu. Namanya dia isim zaman. Waktu pendengaran secara bentuk kata, tapi kedudukan i'rabnya apa dia? Marfu. Sebagai mudhof berarti setelahnya pasti mudhof ilai. Mudhof ilai hukum i'rabnya apa? Kedudukan i'rabnya apa? Mudhof ilai sudah berulang tadi di atas. Majrur. Nah, coba antum bikin majrur. Apa tanda majrurnya? Sam'ina. Ya, nyambung ya. Ya, ayat sebelumnya nyambung. Nah, ya. Hadza mamsahu sam'ina. Nah, barakallahu fiik. Ya, gitu. Ya, walaupun belum dimengerti ini labas ya. Karena masih awal juga, masih bisa dikatakan awal. Jadi haza mam hadza. Nah, da ada alif ya. Da ada alif. Hadza mamsahu sam'ina. Jadi menyambung, maksudnya sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini perhatikan ya, antara mamsahu dan sam'i itu disebut mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih itu bukan harus bersambung huruf. Ya, tidak harus bersambung huruf, tapi kaidah pada masing-masingnya yang harus ada. Mudhof apa kaidahnya, mudhof ilaih apa kaidahnya, harus terpenuhi. Nah, Bapak, sekarang kita masuk tadrib di bab fa'ala yufa'ilu. Pertama lisan dulu ya, soal lisan dulu saya berikan. Ya, kosakata yang ada di fa'ala yufa'ilu. Ya, dari sahih sampai ajwab kemarin ya. Jadi gak apa-apa saya tunjuk satu-satu aja ya, untuk latihan. Kalau saya beri soal bebas menjawab, nanti mungkinan lebih banyak yang gak menjawab daripada yang menjawab gitu ya. Jadi biar semuanya latihan gitu maksud saya ya. Soalnya ya nanti saya berikan waktu 1 menit, 2 menit atau berapa menit untuk mencari jawabannya sebelum ditulis ke depan. Soal yang ada di kosakata yang ada di fa'ala yufa'ilu. Ada farroha di sana? Ada, Ustaz. Ya, mananya apa? Menggembirakan. Menggembirakan. Soalnya gembirakanlah beda dengan gembira sama menggembirakan, beda ya Bapak ya. Ya.
Kalau gembira itu maksudnya orang yang mengucapkan gembira. Tapi kalau menggembirakan pasti ada yang dibuat gembira, ya. Jadi gembirakanlah anak laki-laki itu, seorang anak laki-laki itu, gembirakanlah seorang anak laki-laki itu di tempat, pada tempat belajar. Ya, silakan coba dicari dulu jawabannya. Satu-satu ya, Pak Haryo dulu. Cari dan nanti ditulis di depan. Untuk Pak Solihin, ini adalah orang yang mentauhidkan Allah. Ini adalah orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian Wali, jangan mudahkan pelajaran dia seorang perempuan. Jangan mudahkan pelajaran dia seorang perempuan. Loh, selesai, silakan ditulis di depan. Hapus saja yang sebelumnya.
Sudah. Yang pertama, gembirakanlah seorang anak laki-laki itu di tempat belajar. Gembira, menggembirakan, gembirakanlah. Bil amar ya faraha bil madi, menggembirakan, gembirakanlah. Farih, anak laki-laki itu. Nah, itu ada alif lam. Berarti ma'rifah kan? Kalau waladan itu nakirah. Al-waladan Ustaz. Al-waladan. Al-waladan benar nggak kalau al-waladan? Enggak. Nyambung. Kalau ada musawasal berarti nyambung. Betul. Gimana kalau nyambung bacanya? Ya nggak apa, tulis dulu al-waladan. Nanti kita tuliskan. Nah, jadi wasol kalau di tengah kan tidak boleh diharokati. Bukan alifnya hilang, mana ada alif? Mana yang alif? Hamzah wasol. Harus nyambung kepada sebelumnya. Nah, sebelumnya sukun, gimana biar bisa nyambung? Salah, kasrah. Ya. Lamar disambungkan dengan kata setelahnya, terkhusus yang sukun maka di kasrah. Khusus yang fi'il madi, fi'il yang maksudnya berharokat sukun, ya. Contoh misalnya idrib. Idrib, pukullah anak laki-laki itu. Idribil. Gak boleh idrib al-walada. Ini kan wasol. Wasol harusnya nyambung. Idribil walada. Jadi kasrah, bukan idribul, juga bukan idribal. Farihil walada. Nah, anak laki-laki itu berarti bukan nakirah. Ya. Tapi kalau pukullah anak laki-laki, maka itu nakirah, ya. Ini ada itu. Farihil walada di tempat belajar. Tempat belajar darosa, tempat belajar maf'alun darosa yadrusu, yadarosa yadrusu, madrasun fil madrasi. Sama ya. Nah, madrasah itu ada tak marbutah, ya kan? Tempat belajar itu kan sekolah. Sekolah dalam bahasa Arab bil Arabiyah madrasatun, ya. Maka ditambahkan tak marbutah. Nah, ini yang kita bilang apa? Jadi yang keluar dari pola itu dihafalkan. Kayak tadi miknasun, tapi dia miknasatun. Itu juga madrasun, ya, tapi madrasatun. Tapi karena dia ada huruf jar, ya fil madrasati. Ya banyak sekali lekuknya, Pak. Ya gitu cukup. Kelas, ya. Belajar latihan di rumah, ya. Tulis. Dipisahkan
Ya, itu sin sama ta-nya nanti agak dijauhkan gitu ya. Kalau Bapak sudah bisa nulis di papan tulis, pasti di buku itu lebih bagus lagi. Dia latihannya itu nulis papan tulis, karena papan tulis itu nulisnya beda dengan nulis di nulis di buku itu bertumpu. Kalau di papan tulis jangan bertumpu nulisnya ya. Iya. Bukan bertumpu kayak di kitab nulisnya. Ya. Jadi farihil walada fil madrasah. Yang kedua ini adalah orang yang mentauhidkan Allah. Ada isyarah ini, tapi kita harus tahu yang ditunjuk laki-laki atau perempuan. Karena kita belum masuk kepada jenis, maka semua isim yang ada di tasrif islahi itu semuanya mudzakkar. Jadi sudah pasti hadza. Orang yang mentauhidkan, orang yang bertauhid, berarti ini isim fa'il. Fi'il madinya apa? Wahada, berarti bukan 3 huruf. Isim fa'il dari 3 huruf sama bukan 3 huruf berbeda. Ya. Yaitu apa? Kalau selain 3 huruf ada tambahan mim. Mim dhammah. Nah, itu. Selain 3 huruf maka polanya bukan fa'il. Ada mim dhammah, menyesuaikan fi'il madinya masing-masing. Fa'ala fi'il madinya wahada, isim fa'ilnya mufa'ilun menjadi muwahhidun. Lalu apa? Ada kalimat isim lagi Allah. Berarti statusnya apa itu? Mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Tadi bingung kan? Jadi hukum asal dulu 2 isim bersandar, refleks aja jadikan, walaupun tidak mesti selalu mudhof dan mudhof ilaih ya. Nanti saat belajar kaidah Bapak akan melihat. Jadi hadza muwahhidullahi, gitu ya. Orang yang mentauhidkan Allah. Ya ini baru tunggal, nanti masuk lugawi ada musannanya, ada jamaknya juga ya. Yang ketiga, itu ya sudah benar. Yang ketiga, jangan mudahkan pelajaran kepada dia seorang pelajarannya dia seorang perempuan. Pelajaran milik maksudnya dia seorang perempuan. Jadi jangan mudahkan. Beda soalnya Pak. Jangan mudahkan pelajaran kepada dia seorang perempuan lain. Itu soalnya beda. Ya. Jadi kalau itu soalnya lain. Jangan mudahkan pelajaran ini untuk dia seorang perempuan. Itu beda dengan jangan mudahkan pelajaran dia seorang perempuan. Itu beda. Ya, soalnya beda. Apa ini Wali? Nah, Yasir Ustaz. Ya. Tadarsan. Memudahkan itu yassara, atau memudahkan itu sama dengan memberi kemudahan. Nahi jangan, berarti la tuyassir. Nah, harokatnya mana itu? Ya sukun. Ya enggak apa-apa, lepas. La tuyassir ada sukun ya. Nah, selesai, sudah fi'il sudah dapat. Sekarang apa? Setelahnya pelajaran. Apa pelajaran bil arabiyah? Dars. Ya, darsan. Tapi belum pasti darsan, darsun atau darsin. Kalau sebelum kita masukkan kalimat. Jangan mudahkan, karena
ada fi'il sebelumnya. Jangan mudahkan pelajaran. Secara kedudukan kata pelajarannya sebagai apa? Objek. Objek berarti mansub. Ya, itu apa itu? Ada ta di sana, Wali? Ya, enggak pakai ta, dars. Ya. Enggak pakai ta. Masdar pelajaran. Jadi jangan mudahkan pelajaran ini sebagai objek, ya. Darsan, nah, baru sampai situ. Antum baru jawabnya la tuyasir darsan, baru sampai ini. Ini mana? Gak ada kan? Dia seorang perempuan apa bahasa Arab? Iya. Iya. Nah, sekarang saya katakan di sini domir. Munfasil atau muttasil kira-kira itu? Di kalimat ini dia munfasil atau muttasil? Sama seperti yang tadi. Muttasil. Muttasil. Nah, iya domir muttasilnya apa? Bentuk muttasilnya apa? Ta. Iya. Nah, itu bersamakan sudah kita pelajari, ada munfasil ini, muttasil ini, itu jelas sudah. Iya, domir muttasilnya ha. Berarti apa? Ha, sebelumnya dars kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Dia bentuk kalimat apa darsan? Kata kerja. Kata kerja darsan. Tanwin kok kata kerja? Kata kerja fi'il ada pakai tanwin. Ya masdar itu siapa? Dalam jenis kata dia apa? Masdar itu masuk isim atau fi'il. Jadi muara semuanya ini yang antum harus tahu itu, yang antum lihat itu kata kerja, kata benda atau huruf, isim, fi'il atau huruf, itu paling awal harus tahu dulu. La tuyasir, la ini siapa? Isim, fi'il atau huruf? Tuyasir ini siapa? Isim, fi'il atau huruf? Darsan ini siapa? Isim, fi'il atau huruf? Darsan siapa? Fi'il. Fi'il pakai tanwin. Ada tanwin itu. Tanwin itu punya siapa? Isim atau fi'il? Wali. Ya, antum dasar aja masih ini ya. Wah, ini harus banyak untuk kerja. Tanwin itu punya isim, ya. Tanwin itu hanya terjadi pada isim. Isim berarti ada nanti ha tadi. Berarti isim bertemu isim. Kedudukan apa itu berarti? Sudah berulang. Isim dan isim. Ya, sudah berulang tadi muwahhidullah. Ya. Itu isim dan isim. Hukum apa itu antara muwahhidu dan Allah? Mudah-mudah bilai. Nah, berarti ini juga statusnya nanti ada ha. Coba antum jadikan tambah ha, apa jadinya? Terapkan coba. Darsahu. Sahu. Ha, bukan hu. Hiya. Darsaha. Iya, darsaha. Kalau hu itu mudzakkar, huwa baru hu. Ha itu hu juga yang menulis. Kalau ha gimana? Beda hu sama ha gimana? Domir ha ada alifnya. besar. Nah, gitu. Nah, itu baru hiya. Kalau hu itu huwa. Sudah ada semua wali, sudah kita lewat itu, ya. Antum harus inilah, harus apa? Semangat antum, ya. Anak muda harus kenceng harusnya, ya. Masa kalah sama Pak Haryo antum, ya. Pak Haryo banyak urusannya, ya. Antum nggak ada urusan apa-apa, saya yakin. Ya. Jadi antum harusnya nggak boleh ini, nggak boleh ketinggalan. Ya paling nggak imbang gitu sama orang tua, ya. Ini sengaja saya berikan, ya. Karena antum apa masih muda harus beda gitu.
ya, harus lebih greget gitu ya. Jadi begitu, kalau antum mau bahasa Arab memang antum harus bisa antum harus berbeda dengan anak muda lain. Kalau kegiatan antum masih sama dengan anak muda lain, maka sulit untuk antum bisa belajar. Ya gimana keumuman kalau anak-anak muda itu doyannya jalan-jalan, happy ke sana ke sini, nggak bisa. Karena untuk orang menjadi orang berilmu, dia harus ya fokus untuk mengejar ilmu. Paling tidak dia punya waktu khusus untuk belajar, harus ada setiap hari. Waktu belajar, membaca, menghafal. Ya, kalau tidak ya nanti antum cuma menghabiskan waktu saja. Ya, pelajaran kita semakin bertambah. Ya, Wadi. Ya, jadi antum harus bersemangat ya. Gitu. Perbaiki, jangan sampai semakin jauh nanti. Ya, ini masih awal saya katakan. Masihlah ada, semua sudah ya. Apa yang kurang? Mau murojaah sudah lengkap. Audio dan video. Ya. Tinggal kita berusaha. 6. Jangan mudahkan pelajaran dia seorang perempuan. Ya, nah gitu. Saya berikan soal untuk PR saja. Bersatu. Kalau untuk kita apakan lagi sudah mepet, Pak. Pertama, untuk pekan depan ya, panjang waktu kita. Masih soal dari bab fa'ala yufa'ilu. Farroha, dakhala, terus apa lagi? Khabbara, qata'a. Ya. Ini orang yang dipotong-potong. Orang yang dipotong-potong ini yang dipotong-potong atau orang yang dipotong-potong pada waktu keluar kalian para wanita. Pada waktu keluar kalian para wanita. Kalau Bapak kurang paham sendiri bisa kerjasama ya. Saya nggak membatasi itu ya. Bertanya, mengerjakan bersama-sama gitu, membahas bersama-sama. Yang kedua, itu waktu membolehkan. Ada membolehkan di sana? Ada membolehkan? Ada ya. Jawaza. Ini itu waktu membolehkan masuk rumah.
masuk rumah. Itu waktu membolehkan masuk rumah. Coba dilihat nanti dari mananya, ada nggak kata kerja? Ya, dia kan bisa terlihat ada kata kerja tadi. Yang kedua, ya yang ketiga, berkunjung ada? Zawara, apa artinya di sini? Memalsukan, ya memalsukan zawara. Zaro yang berkunjung ya. Hawala, memalingkan. Memalingkan. Ya. Palingkanlah pendengaranmu dari dosa-dosa. Arabi yang keempat, apa saja dia jawab? Hawala, karrara, maddada, wakala. Di ajwab. Di ajwabnya awala, zawara, jawaza, tawala, maddada. Karrara, ya, mengulangi. Jangan ulangi perkataan kalian para laki-laki jangan ulangi perkataan kalian para laki-laki di tempat, pada tempat atau di tempat duduk kami, di tempat duduk kami, ya. Khamis, yang kelima, al-akhir. Wakala mewakilkan, ya. Orang yang mewakilkan itu sedang bergembira. Bukan sedang bergembira. Tadi mudha'af apa saja, Bapak? Mudha'af karrara, maddada, qallala, khaffafa, ya. Orang yang mewakilkan itu sedang meringankan atau telah meringankan aku. Nah, kelas insyaallah di pekan depan Bapak kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya, kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala al-yusr
wasahal, ya, kemudahan intinya di dalam memahami pelajaran yang sedang kita ingin pahami. Dan juga yang paling utama adalah ini dicatat sebagai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.